ya atau akan menurun pada revenue ya. Jika revenue-nya lebih besar daripada turunnya ongkos. Maksudnya ini penurunan revenue lebih besar daripada penurunan ongkos. Jadi MR-nya lebih besar dari MC. Ya. Kemudian pada output yang lebih bawah dari MR sama dengan MC ya, maka kenaikan ongkos lebih besar daripada kenaikan revenue ya. Jadi MR-nya kurang dari MC. Oke. Ini ya. Ini kalau digambarkan. Jadi ini kalau misalnya lebih rendah dari MR sama dengan MC ya, di daerah sini ini lebih rendah, ini MR-nya lebih besar dari MC. Ini berarti tidak maksimum daerah ini. Di daerah sini juga sama nih. Jika di atas berarti MC-nya yang lebih besar. MC lebih besar, MR-nya lebih rendah. Ini juga tidak maksimum. Ini tidak maksimum. Ini loss profit. Di sini loss profit ya. Yang ini juga loss profit. Jadi kehilangan laba dan sebentar. Halo. Salam. Baik nih, ya. Sama saya. Oh, Bu In, saya lagi kuliah dulu sebentar ya. Ini lagi kuliah nih, jadi sampai nanti sampai jam 5 berarti ya. Setelah jam 5 ya. Ya. Enggak. Yuk. Salam. Oke. Ada pertanyaan sampai situ? Iya Pak, ada Pak. Ya, enggak. Yang tadi Pak masih belum begitu paham yang kenapa kalau di itu loss profit gitu, di kanan loss profit, di kiri loss profit gitu Pak. Oke. Berarti gambar yang ini ya, Riki ya? Iya betul Pak, masih belum begitu paham gitu. Misalkan yang mana tuh yang M. Posisinya pertama lihat ini dulu ya, Riki ya, lihat MR sama dengan MC ya. Jadi pada saat MR sama dengan MC, posisi ini menggambarkan laba maksimum ya. Laba maksimum itu berarti posisi laba paling besar. Kalau yang paling besar disebut paling besar berarti hanya ada satu gitu kan. Hanya ada pada satu level. Level yang lainnya berarti tidak maksimum. Bisa dipahami ya? Kalau Anda punya kelereng 10, ada satu yang paling besar. Jadi yang paling besarnya itu satu. Berarti yang lainnya kan lebih kecil. Benar nggak? Ya. Kalau ada yang paling besar, satu berarti yang lainnya lebih kecil. Kan gitu ya? Iya Pak. Iya Pak. Benar kan? Betul. Kalau misalnya rapot Anda nilainya ada satu, yang paling besar berapa? 10. Ada satu berarti yang lainnya lebih kecil kan gitu ya. Lebih rendah. Nah ini juga sama. Lihat pada posisi Ki bintang, ini menggambarkan bahwa pada saat ini, pada level output ini, perusahaan mendapatkan laba maksimum. Ya kan? Laba maksimum. Nah sekarang kita lihat gambar berikutnya nih. Seandainya Ki-nya kurang dari Ki bintang, nih ya. Jadi pada Ki1, jadi artinya Anda memproduksi belum sampai ke Ki bintang.
posisi MR-nya ini memang lebih tinggi nih, MR-nya segini ya. Lebih tinggi dibandingkan dengan MC. Bisa dipahami ya? MR-nya lebih besar dari MC. Terus sampai menjelang Ki Bintang gitu ya. Ini posisi masih MR di atas MC. Menjelang Ki Bintang, kecuali pada saat Ki Bintang sama MR sama dengan MC gitu kan? Nah, ini berarti pada saat ini profitnya itu belum maksimum gitu ya. Kalau Anda berangkat dari Ki Bintang dan Anda memproduksi di Q1 berarti profit itu hilang gitu ya. Jadi kalau memproduksi lebih sedikit dari Ki Bintang berarti ada laba yang hilang. Jadi loss profit itu di situ. Meskipun harganya tinggi gitu ya Pak? Ya, harganya kan ini berarti turun nih. Ini harga kalau ya harganya yang di sini yang di Q1 harganya lebih tinggi. Harganya lebih tinggi. Tapi ingat di situ ya, kan MR itu menunjukkan tambahan revenue. Ya. Tambahan revenue ini menunjukkan tambahan ongkos. MC-nya menunjukkan tambahan ongkos gitu ya. Jadi lihat di situ tambahan ongkosnya naik, kan naik tuh kalau ini teh ya, slope-nya positif. Sementara tambahan revenue-nya turun gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh gini aja. Anda menjual 3 unit ya. Anda menjual 3 unit pada ongkos 7 pada harga 7 gitu ya misalnya. Anda menjual 3 unit pada harga 7. Kemudian Anda menjual 4 unit gitu ya dengan harga 6. Bandingkan revenue-nya dulu. Kalau Anda menjual 3, harganya 7. Berarti revenue-nya berapa? 21. 21. Nah, sekarang Anda menjual 4, harganya 6. Berapa revenue-nya? 24. Nah, besar mana tuh? Itu belum mengikut sertakan biaya itu ya. Jadi dari situ saja sudah kelihatan. Ya, menjual, makanya ini kalau Anda lihat ilmu Cina itu begini nih. Ya. Cina itu banyak menjual pada harga rendah tapi banyak. Metode Cina itu begitu, ya. Nah, orang kita kebanyakan menjual dengan sedikit tapi dengan harga tinggi. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya yang maksimum keuntungan itu kalau dalam pasar begini, pasar tidak sempurna, menjual banyak gitu ya, tapi dengan harga rendah. Bisa dipahami ya? Iya Pak, jadi terkait dengan elastis juga gitu ya Pak, misalkan harga turunnya dikit aja. Persis, jadi ini gitu ya? Betul, ini berada di daerah elastis ya. Berada di daerah yang elastis. Kalau di daerah yang inelastis, sebaliknya, tidak begitu ya. Ini daerah elastis. Bisa dipahami ya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan struktur ongkosnya. Jadi di sini ada ongkosnya nih. MC dan AC itu mewakili ongkos ya. AC dan MC mewakili ongkos. Ini MC-nya naik nih. Naik ya. Jadi pada saat di sini terjadi tidak seimbang, MR-nya misalnya lebih besar dari MC, ya, ini berarti terjadi loss profit. Nah, situasi yang sama kalau Anda sudah melewati keseimbangan, sudah melewati Ki Bintang, nih, melewati nih. Jadi Anda lanjutkan ke Ki 2. Pada saat melanjutkan Ki 2, ingat besarnya marginal cost naik tajam gitu.
sementara marginal revenue turun, gitu kan? Turun. Ini sudah pasti yang membesar adalah ongkosnya, bukan revenue-nya, gitu ya. Sehingga di sini akan terjadi loss juga, nih, loss profit juga. Oke ya, bagus ya, bagus. Pertanyaannya bagus. Oke, ada pertanyaan yang lain lagi? Kita lanjut ke ini, kalau gitu ya. Ini yang harus dipahami, ini posisi MR sama dengan MC harus selalu digambarkan dengan ini. MR dan AR maksudnya ya. MR dan AR atau demand, ingat demand itu sama dengan AR, itu posisinya harus begini. Ya, jadi marginal revenue itu kemiringannya 2 kali lipat daripada AR. Nah, ini kasus studi kasus ini mah pasar ini ya, obat-obatan drug itu ya. Ya. Jadi apa namanya? Kalau lihat ada perusahaan obat di sini ya. Ini ada hak paten di sini. Ketika hak paten memberikan hak monopoli pada sebuah perusahaan menjual suatu obat, perusahaan ini mengenakan harga monopoli yang jauh atas biaya marginal dari produksinya, produksi obatnya. Ketika hak paten itu habis, maka berlakunya perusahaan-perusahaan baru masuk ke pasar ya, dan menjadikannya lebih kompetitif. Jadi ini akan terjadi apa namanya persaingan sempurna lagi kalau misalnya hak patennya dicabut. Tapi di sini ini ada hak paten yang diperlihatkan oleh apa namanya hak monopoli, hak monopoli. Ya, jadi di sini apa harga selama hak paten dia akan memanfaatkan monopoli, lihat jauh harganya, dan ini hampir setengahnya adalah laba maksimum dari yang dimiliki oleh dia. Oke. Kemarin bicara dengan beban kesejahteraan. Jadi kalau beban kesejahteraan keseimbangan yang diinikan ya itu akan sama dengan MC sama dengan AR. Ingat, bukan sama dengan MR ya, tapi MC sama dengan AR. Oke, kita lihat. Ini posisi marginal cost sama dengan demand. Jadi ini MC sama dengan AR. Jadi yang AR ini AR bukan MR ya. Ini bukan MR tapi AR, demand ya. Jadi keseimbangan selalu di sini nih. Kalau dikatakan apa namanya? Dalam konsep pertama Anda belajar mikro, itu keseimbangan terjadi kalau supply sama dengan demand. Itu kan? Ya, supply sama dengan demand. Nah, ini juga sebetulnya kalau digambarkan marginal cost sama dengan demand, ini sebetulnya demand sama dengan supply gitu ya. Jadi marginal cost itu sama dengan supply. Nah, jadi ini ada keseimbangan baik monopoli maupun produsen maupun pembeli lah, seimbang kalau di sini ya, kalau di sini. Oke. Di gambar lain kita lihat ini. Nah, MR sama dengan MC itu ini. Ini yang bawah ya. Jadi ini keseimbangan, yang tadi kesejahteraan, sementara ini keseimbangan bagi monopoli. Ya. Jadi monopoli itu disebutnya the inefficiency of monopoly. Jadi monopoli tidak efisien sebetulnya kalau di sini, ya. Dengan harga monopoli itu tidak efisien. Yang efisien adalah pada harga ini. Oke. Nah, ini disebut kerugian beban baku gitu ya. Kerugian beban baku itu kerugian dari
masyarakat karena adanya praktek monopoli. Oke. Jadi the monopolies produce less than the socially efficient quantity of output. Ya, jadi katanya monopolis itu adalah orang yang ada di pasar monopoli ya. Jadi monopolis memproduksi lebih rendah daripada kuantitas output yang menurut kacamata sosial lebih efisien. Oke, itu sudah ya. Ini ada aturan tampor pricing, itu bisa dipelajari ya. Oke, ini sudah. Anda bisa jelaskan ini? Tolong siapa yang bisa menjelaskan? Pak, saya ingin mencoba. Ya, silakan Riki, jelaskan. Ya, Riki aja. Oh, tadi siapa? Yang mau itu siapa? Fadil, Pak. Sok, Fadil. Ya, Fadil. Pada jangka pendek, seorang monopolis dapat menggunakan ekonomi skala yang membuat average cost-nya itu relatif rendah. Namun dalam jangka panjangnya, sumber daya yang mereka miliki untuk tetap menggunakan ekonomi skala tidak selalu tersedia, sehingga Gini, average cost-nya akan semakin meningkat. Ulangi lagi, Fadil. Ini 3 kondisi keseimbangan jangka pendek, nggak bicara jangka panjang. Oh, maaf. Ya, Pak. Tapi tetap berlaku bukan Pak sebenarnya, karena dalam jangka pendek pun economies of scale-nya semakin lama average cost-nya tetap meningkat kan? Dalam jangka pendek tidak ada economies of scale. Dalam jangka pendek itu dalam satu skala. Economies of scale itu dalam jangka panjang ya. Ini jangka pendek semua. Jadi dalam satu skala yang sama. Ya, ayo nggak apa-apa sok ini dicoba. Ini judulnya 3 kondisi keseimbangan jangka pendek monopolis. Saya mau, Pak. Oke, siapa? Ya, coba Risma dulu, Pak. Karisma. Risma, oke, Risma ya, Karisma. Pada itu Pak, pada saat AC1 sama dengan MC itu perusahaan mengalami laba maksimum. Kalau pada saat AC2 sama dengan MC itu perusahaan mengalami laba normal atau impas. Dan pada saat AC3 sama dengan MC itu perusahaan mengalami kerugian. Kerugian, oke ya. Ya, jadi ada 3 kemungkinan ya dalam jangka pendek. Pertama yang AC1 nih, kalau monopolis berhasil menekan ongkos sampai AC1, berarti monopolis itu memperoleh laba maksimum ya. AC1 yang merah ya. Kemudian kalau perusahaan monopolis hanya bisa menekan ongkos setinggi AC2 lihat ya, dengan MC yang sama itu ya. Jadi perusahaan monopolis ini hanya berhasil mencapai titik impas ya, atau BEC ya, break-even point. Nah, yang ketiga, bila perusahaan monopolis hanya bisa menekan biaya sampai AC3, berarti dia mengalami kerugian, gitu kan? Karena AC-nya lebih tinggi daripada harga. Oke, bisa dipahami ya? Jadi itu 3 kemungkinan, begitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Bentar. Lanjut. Ini ya penjelasan yang tadi. Nah, ini baru jangka panjang nih. Jadi ada jangka panjangnya, ada long run MC, ada long run AC ya. Kemudian ada short run average cost. Ya.
Ada jangka pendek. Kita lihat ininya, grafiknya ya. Nah, lihat di sini. Long run average cost dan long run marginal cost. Ya, ini ada keseimbangan pada saat MR sama dengan MC dengan kuantitasnya sebanyak Q0 dengan harga P0. Pada harga P0 AC juga sama setinggi itu. Ya, long run AC-nya. Sehingga perusahaan mencapai keseimbangan dengan posisi laba normal. Nah, jangka panjang itu arahnya akan ke sini ya. Akan ke laba normal, baik monopoli maupun perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Nah, katanya ini penjelasannya terlihat bahwa laba maksimum yang diperoleh monopolis terjadi pada saat long run marginal cost memotong MR, yaitu pada output sama dengan Q0. Pada titik tersebut, apabila ditarik garis vertikal sampai di kurva permintaan, akan diperoleh harga P0. Harga P0 menunjukkan harga lebih besar daripada MC. Berarti monopolis dapat menentukan harga di atas biaya minimum. Pada harga P0 juga menggambarkan terjadinya persinggungan antara SRAC dan LRAC yang sedang menurun, gitu ya. Sehingga di sini bisa disebut tingginya average cost itu sama dengan P0. Ya, berarti impas. Nah, semua ini menggambarkan bahwa dalam jangka panjang pada struktur pasar monopoli agak berbeda memang dengan pasar persaingan ya. Pada pasar persaingan konsumen membayar pada harga saat dicapai biaya terendah. Sedangkan pada pasar monopoli konsumen dipaksa untuk membayar pada harga yang lebih tinggi daripada biaya marginalnya. Ingat, dalam pasar monopoli lebih tinggi daripada biaya marginalnya. Oke. Dapat disimpulkan bahwa pada pasar monopoli tidak ada jaminan bahwa monopoli dalam jangka panjang akan menggunakan skala produksi optimum seperti pada pasar persaingan sempurna. Dalam pasar monopoli juga tidak ada kekuatan pasar yang mampu mendorong produsen untuk mengarah ke penggunaan skala produksi optimum. Ingat, produksi optimum itu kapan dicapai, Karisma? Ini ada kata-kata produksi optimum. Produksi optimum pada saat produksi optimum itu dicapai pada saat average cost terendah ya. Ingat, average cost terendah atau pada saat average cost dipotong oleh marginal cost. Itu produksi optimum ya. Oke, dalam pasar persaingan sempurna ya, ingat, dalam pasar persaingan sempurna pendekatan jangka panjang itu selalu pada produksi optimum karena persis pada aset terendah menyinggung garis datar P ya. Garis datar P. Sedangkan di sini kalau kita lihat nih, lihat ya. Ingat, produksi optimum itu di sini nih. Produksi optimum itu di sini. Setelah Q0 ya. Pada saat Q0 ini average cost-nya masih turun. Belum terendah, masih turun. Terendah itu di sini, ya di sini. Ya, jadi sebelum produksi mencapai optimum itu monopoli sudah menetapkan the base levelnya gitu ya, menetapkan the base levelnya, menetapkan Q0 ini ya, kuantitasnya, kuantitas produksinya sebelum produksi mencapai optimum. Oke. Kita lanjut ya.
Nah, ini pengaturan monopoli kemarin sudah ya, atau dalam bahasa buku ini disebut pengendalian monopoli. Jadi ingat tadi karena monopoli itu selalu menetapkan harga di atas marginal cost ya, maka banyak konsumen dirugikan, kemudian ekonomi tidak mencapai efisien ya, tidak mencapai efisiensi ekonomi. Oleh karena itu pemerintah berhak melakukan pengaturan atau pengendalian. Nah, ada dua pengendalian monopoli, pertama dengan harga, yang kedua dengan perpajakan. Ya. Dengan harga biasanya pemerintah mengeluarkan kebijakan harga maksimum ya. Harga bukan harga minimum ya, harga maksimum. Contoh apa? Contohnya misalnya Pertamax ya, BBM. Jadi kalau misalnya dibiarkan, sebetulnya perusahaan itu akan menetapkan harga yang tinggi dengan memproduksi lebih sedikit. Perusahaan monopoli ini ya. Tapi karena ada pemerintah, kemudian pemerintah menetapkan harga maksimum, harga di bawah harga pasar. Ya, karena harga di bawah harga pasar, dampaknya jumlah barang yang diproduksi bisa lebih banyak. Nah, patokannya harga maksimum ditetapkan setinggi apa? Jadi kalau misalnya Anda bertanya-tanya, kenapa Pertamax itu harganya berapa sekarang 9.000 gitu ya? 9.600 gitu atau berapa ya? Atau premium itu 10.000, Pak. 10.000 ya. Nah, misalnya kenapa Pertamax itu ya, Pertamax itu harganya 10.000. Nah, itu tentu ada dasarnya ya. Kalau dibiarkan tidak ada intervensi pemerintah, mungkin harga Pertamax itu 15.000. Gitu, 15.000. Tapi kemudian pemerintah menetapkan harga maksimum. Ya, setinggi apa? Tentu dilihat dari marginal cost-nya. Jadi ongkos membuat Pertamax itu ini marginal cost-nya berapa? Sehingga ditetapkanlah harga itu sama dengan marginal cost. Ya, harga sama dengan marginal cost. Kita lihat di sini. Kalau dibiarkan, ini harganya setinggi P0 dengan jumlah produksi yang sedikit, Q0. Karena ada harga yang diatur pemerintah, pemerintah menetapkan harga P1. Berarti kan harga lebih rendah daripada P0. Dari mana harga P1 ditarik ya atau ditetapkan? Ini dari perpotongan marginal cost dengan AR. Nih, ini ya titik potong ini ya. Ya, titik potong MC dengan AR. MC dengan AR kemudian ditarik ke bawah, ini menunjukkan kuantitasnya sebesar Q1. Jadi jumlah Q1 itu lebih banyak dibandingkan dengan Q0. Ya, kalau Q0 misalnya 2, ini 4 misalnya gitu ya. 4. Nah, jadi dengan jumlah yang lebih banyak dan harganya lebih sedikit, maka keuntungan monopoli itu bisa dikendalikan ya, harganya juga dikendalikan lebih rendah lagi sehingga masyarakat diuntungkan. Jadi pengendalian ini sebetulnya bertujuan untuk membantu masyarakat gitu ya, bisa membeli produk yang diinikan oleh monopoli. Ya, itu terjadi juga untuk Pertamina gitu ya, untuk PLN sama itu dengan cara-cara penetapan harga maksimum. Oke, ada pertanyaan? Ini kayaknya ada teman-teman Anda yang baru masuk ya.
Ada yang baru masuk. Keluar masuk. Iya Pak, keluar masuk. Iya Pak, Soalnya koneksinya agak lambat. koneksinya jelek katanya Pak. Oh, masa di Jawa masih koneksinya jelek? Bukan Pak, saya kan pakai 2 alat. Saya kameranya harus di HP, nggak bisa di komputer, nggak punya webcam. Oh gitu. Oke. Lanjut ya. Jadi ini tadi pengaturan harga sudah saya jelaskan. Nah, perpajakan ada 2. Ini sudah saya jelaskan juga ya, yang lump sum tax dan built-in flexible. Ini pahami betul ya. Yang namanya lump sum tax itu pajak sekaligus. Pajak yang dibayar pada awal Anda berproduksi ya. Pajak yang dibayar pada awal monopoli itu memproduksi. Jadi belum memproduksi pun sudah ditetapkan pajaknya. Nih pajaknya sekian. Misalnya Anda harus bayar nih, kalau mau bikin ini pajaknya dulu bayar 10 juta. Nah itu jenis pajak sekaligus yang begitu. Tapi kalau misalnya pemerintah menetapkan pajak tergantung pada produksinya. Kalau produksinya banyak ya pajaknya besar gitu ya, besar. Jadi pajak ya dikenakan kepada setiap unit barang. Nah itu namanya built-in flexible tax ya, built-in flexible tax. Nah kenapa dibedakan? Karena ini yang namanya pajak itu termasuk pada kelompok biaya. Ya, yang namanya pajak itu sekali lagi termasuk pada kelompok biaya. Dalam biaya Anda mengenal ada biaya tetap, ada biaya apalagi variabel. Ya, oke. Jadi dalam biaya itu ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya lamsam, pajak lamsam itu masuk kategori biaya tetap ya. Sedangkan yang built-in flexible tax itu masuk kategori biaya variabel gitu ya. Sekali lagi ya, yang lump sum tax masuk kategori biaya tetap. Sedangkan yang built-in flexible masuk kategori biaya variabel. Oke, sebentar, ini baterainya habis. Ya Pak. Oke. Lanjut ya. Oke, tadi ini yang contoh lump sum tax itu misalnya biaya perizinan ya, mendirikan perusahaan. Itu harus ada. Kemudian dari sini karena bersifat tetap ya dan tidak tergantung pada output, maka pajak tersebut merupakan biaya tetap. Oke. Pada gambar, ini pada gambar ya, dampak dari biaya atau pajak lamsam ini diperlihatkan dengan naiknya average cost ya, dengan naiknya biaya rata-rata, tidak memperlihatkan biaya tambahan, tidak ya, karena di ininya juga di awal ya, jadi memperlihatkan average cost-nya yang berubah. Nah contoh ini. Jadi kalau misalnya Anda lihat keseimbangan itu misalnya posisi monopolis dengan melihat average cost 0 ya, yang merah ya. Kelihatan di Anda? Kelihatan ya? Ya, average cost-nya yang merah, kemudian marginal cost yang biru itu ya. Marginal cost. Nah, jadi marginal cost sama dengan marginal revenue ini diperolehlah kuantitas sebanyak Q0 gitu ya.
Kemudian harganya di A nih sebesar P0. Kemudian biaya sampai pada B, ini yang merah. Ini cost-nya. Nah, jadi kalau tidak ada pengendalian pemerintah, keuntungan monopolis itu sangat tinggi ya. Dari mulai C, P0, A, B itu adalah profit total monopoli. Ingat, C, P0, A, B ya. Itu segi 4 yang menunjukkan keuntungan monopoli. Karena ada pengendalian dengan lump sum tax, ya pemerintah menambah pajak sehingga keuntungannya ini average cost-nya naik bergeser ke average cost 1. Ya, average cost 1 adalah average cost setelah pajak. Nah, harga keseimbangannya tetap di sini ya, sehingga kuantitas tetap, harga juga tetap tidak berubah. Cuman di sini average cost-nya naik. Nah, di sini dalam produksi Q0 tingginya ongkos adalah K. Ini K ya. Tarik ke sini L. Nah, jadi ini ongkos yang baru setelah adanya pajak lump sum. Nah, sehingga Anda bisa melihat sekarang ongkosnya besar ya. Ini nambah nih. CLBK ini adalah laba yang diambil oleh pemerintah ya, sehingga sisanya di sini LP0AK adalah laba setelah pajak. Jadi Anda harus bisa menjelaskan nanti, tunjukkan TR sebelum pajak, tunjukkan TC sebelum pajak gitu ya, tunjukkan laba sebelum pajak. Kemudian setelah pajak, tunjukkan TR-nya, tunjukkan TC-nya, dan tunjukkan labanya juga, gitu kan. Jadi nanti Anda harus bisa membedakan. Oke ya. Sudah, saya kira Anda cerdas lah ya. Cerdas. Ini yang kedua, yang built-in fleksibel. Pengenaan pajak khusus nih, besar kecilnya bergantung kepada besar kecilnya output, jadi tergantung pada Q itu ya, sehingga jenis pajak ini akan mempengaruhi biaya variabel. Kalau mempengaruhi biaya variabel, akibatnya nih menggeser biaya rata-rata dan biaya marginal. Jadi dua-duanya bergeser, bukan turun ya, tapi naik, dua-duanya naik. Nah, dua-duanya naik. Nah, sehingga Anda bisa lihat tuh, yang biru adalah struktur ongkos sebelum adanya pajak lump sum. Sebelum adanya pajak per unit. Ini yang biru ya, struktur ongkosnya MC0 dan AC0 ini adalah struktur ongkos sebelum pajak. Kemudian MC1 dan AC1 struktur ongkos setelah pajak. Setelah pajak. Sehingga kalau dilihat, kalau sebelum pajak, jumlah outputnya Q0. Lihat ya, ini outputnya Q0 dengan harga B. Dengan harga B. Tapi setelah adanya pajak, lihat MR sama dengan MC-nya di sini. Nih, merah dengan ini berpotongan dengan MR ya. Nah, dan outputnya sebesar Q1. Outputnya Q1. Harganya naik jadi A ya, yaitu P1. P1. Ya, sehingga di sini dampak dari pajak ini mengurangi kuantitas dan menaikkan harga. Ya. Menaikkan harga. Oke, ya ini sudah ditulis. Terus sampai situ. Ya, kemudian saya lanjutkan dengan diskriminasi harga. Masih siap nggak? Masih siap?
Ini slide-nya tidak ada ya, slide-nya tidak ada. Saya ngambil di mana ya? Oke, gini aja. Anda tahu diskriminasi apa diskriminasi? Memberikan perlakuan yang berbeda, Pak. Ya, memberikan perlakuan yang berbeda ya. Ini diskriminasi harga. Jadi memberikan harga yang berbeda ya bisa kepada konsumen ya, bisa kepada jumlah produk gitu ya, bisa kepada pasar. Diskriminasi itu. Jadi perlakuan yang berbeda dalam hal harga yang diberikan kepada produk atau konsumen. Saya mulai dari alasannya dulu ya. Jadi kenapa sih monopoli ini melakukan praktek diskriminasi harga? Alasannya adalah untuk meningkatkan keuntungan ya, untuk memperoleh laba lebih banyak. Diskriminasi harga itu untuk memperoleh harga lebih banyak. Nah, oke, ada 3 jenis diskriminasi harga. Ada 3 jenis. Tolong Anda nanti baca dalam buku ya. Jenis yang pertama, diskriminasi derajat 1. Saya share-nya ditutup aja nih biar kelihatan. Jadi yang pertama adalah diskriminasi harga derajat 3 dulu lah. Derajat 3 ya. Jadi ada derajat 1, derajat 2, derajat 3. Pertama diskriminasi derajat 3. Asumsinya, jadi kalau misalnya di sini derajat 3 itu sebetulnya mempraktekkan perbedaan harga antara pasar yang satu dengan pasar yang lain. Gitu ya. Jadi di sini ada 2 jenis pasar. Yang kedua, elastisitas di kedua pasar itu harus berbeda. Misalnya nih saya contohkan. Anda misalnya ini ya, Jamal misalnya nih, Jamal nih ya, punya perusahaan brownies misalnya, Jamal kamu ya. Misalnya punya perusahaan brownies. Anda punya pasar 2 tempat. Satu di Kota Bandung, satu di Cimahi, misalnya gitu ya. Jadi untuk Kota Bandung dan untuk Cimahi. Kemudian Anda mau mempraktekkan harga yang berbeda, padahal produknya sama. Gitu ya, kualitasnya sama, rasanya sama, besarnya sama gitu ya. Tapi dijual di pasar yang berbeda. Satu di Kota Bandung gitu ya, satu di Cimahi. Kemudian Anda ingin mempraktekkan harga yang beda antara Bandung dan Cimahi. Anda harus tahu, pertama yang harus diketahui adalah elastisitas permintaan di kedua pasar itu sama atau beda gitu ya. Kalau sama tidak akan berhasil. Ya, oleh karena itu harus berbeda. Kalau Anda melihat elastisitas permintaannya berbeda, lihat mana yang lebih elastis gitu ya. Kalau yang lebih elastis itu Bandung, Kota Bandung gitu ya. Sedangkan Cimahi inelastis. Maka Anda harus mempraktekkan harga di Cimahi
lebih tinggi daripada di Bandung gitu ya. Ya, jadi yang elastis itu harganya lebih rendah dibandingkan dengan yang inelastis. Oke, bisa paham ya? Jadi elastisitasnya itu harus berbeda. Ya, harus berbeda, dan di yang elastis itu lebih rendah harganya dibandingkan dengan yang inelastis. Yang kedua, syaratnya Anda harus bisa memisahkan kedua pasar itu. Jadi tidak ada orang Cimahi yang belanja langsung ke pasar di Bandung gitu ya. Caranya apa? Caranya adalah dengan penetapan harga yang memperhitungkan biaya transport. Jadi kalaupun di Bandung lebih rendah, orang Cimahi kalau belanja ke Bandung harus bayar transport kan gitu ya, ongkos angkotnya atau ongkirnya lah gitu ya, ongkirnya. Nah, kalau orang Cimahi menghitung bahwa dengan biaya yang lebih tinggi juga, ya kalau dibandingkan dengan beli di Bandung plus ongkir, tetap lebih murah di Cimahi, maka itu akan berhasil melakukan diskriminasi harga gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jadi nanti praktek diskriminasi dilakukan ya di kedua pasar dengan harga yang berbeda. Tapi dengan perbedaan harga di Cimahi, jelas Anda memperoleh keuntungan tambahan ya. Bagi monopolisnya ingat ya, dapat profit tambahan dari perbedaan harga itu ya. Perbedaan harga itu. Itu maksudnya ya, diskriminasi derajat 3. Yang kedua, sekarang diskriminasi derajat 2. Diskriminasi derajat 2 itu tujuannya monopolis mengambil keuntungan dengan mengambil sebagian surplus konsumen. Jadi menambah keuntungan dengan cara merampok sebetulnya. Merampok surplus konsumen. Bisa dipahami ya? Contoh misalnya nih. Contoh ini Ricky nih, konsumennya Ricky. Misalnya saya memproduksi barang yang dibutuhkan oleh Ricky. Saya monopolisnya ya. Ricky yang membeli. Nah, kalau Ricky misalnya beli produk jumlahnya 2 misalnya. 2 harganya 8 gitu ya. Harga 8. Kalau Anda membelinya, misalnya Ricky membelinya 5 gitu ya. Harusnya harganya 5 kalau tidak ada diskriminasi. Dari mana 5? Misalnya lah, kurva permintaannya itu sama dengan Q sama dengan 10 min P ya. Q sama dengan 10 min P. Sehingga kalau misalnya bentar ya ini. Halo, Win. Salah masih ngajar, Win, sakedapnya. Kayak cacan tuntas. Halo? Oke ya, saya lanjutkan. Ini yang mau bimbingan nih, nggak ganggu nih. Oke, Ricky ya. Kalau Anda menggambar kurva permintaan, Q sama dengan 10 min P, maka itu akan dapat garis kan, dari 10 ke 10 ya. Kalau P-nya sama dengan 0 berarti Q sama dengan 10, kalau Q-nya sama dengan 0 berarti P-nya sama dengan 10. Gitu kan ya. Sehingga kalau misalnya Anda membeli 2, harganya 8. Anda membeli 5, harganya 5, kan gitu ya. Nah,
Kalau Anda membeli 6, harganya 4, kan gitu ya? Benar? Itu kalau tidak ada diskriminasi. Jamal, ngerti nggak? Yolanda, ngerti nggak? Nah, Yolanda gini, contoh Yolanda. Ini dalam pasar monopoli ya. Anda akan dapat harga yang berbeda gitu ya. Kalau Anda membeli jumlahnya beda. Kalau Anda membeli 5, harusnya Anda harga persatuannya 5. Jadi Anda cukup mengeluarkan uang berapa? 25, Pak. 25 kan, 5 kali 5 kan ya? Iya. 25 Anda harus mengeluarkan kalau beli 5. Nah, monopoli kalau tanpa diskriminasi itu akan begitu. Jadi yang diterima oleh monopoli juga 25 sesuai dengan yang Anda serahkan kan gitu ya. Nah, sekarang monopoli itu tidak mau begitu. Nah, Anda membeli 5 katanya, yang 2 pertama Anda harus bayar 8. Gitu ya. Kemudian yang 2 berikutnya Anda harus bayar 6. Yang 1 berikutnya boleh Anda bayar 5. Bisa pahami? Bisa dipahami nggak? Kurang, Pak. Kurang bisa. Nih, sekali lagi. Tadi, kalau Yolanda beli 5 barang dari saya sebagai monopoli nih sayanya ya. Anda akan dikenakan harganya 5 per unit. Jadi kalau beli 5, Anda bayar 25. Yang saya terima berapa? 25 juga. 25 juga kan. Nah, sekarang saya mau mempraktekkan diskriminasi. Yolanda, Anda bayar untuk 2 unit yang pertama, Anda harus bayar harganya 8. Ya. Jadi Anda bayar berapa dari yang 2 ini? 8. 16. Tulis 16 ya. Kemudian kata saya, yang 2 berikutnya Anda harus bayar 6. Jadi Anda harus bayar berapa? 12. Kemudian yang berikutnya tinggal 1 lagi kan? Yang 1 boleh Anda bayar 5. 33. Harganya 5 ya. 22. Hah? Yang 1 berikutnya, 23. yang 1 berikutnya baru boleh bayar 5, gitu ya. Ya. Nah, sekarang Anda harus bayar berapa di situ? 33. 33, Pak. 33 ya. Jadi 16 ditambah 12 tambah 5. ditambah 5 ya. Jadi harus bayar berapa? 33. 33. Yang saya terima 33 kan? Iya. Ya. Jadi sekarang yang rugi siapa? Kita. Konsumen. Kan? Konsumen. Berapa yang dirampok oleh monopoli berapa jadi? 8. 8. Nah, 8. Itulah praktek diskriminasi ya yang dilakukan oleh monopolis ya terhadap konsumen. Jadi ngambil surplus konsumen. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Nah, apakah ada praktek seperti itu? Ada. Anda coba nanti cek ya. Anda bayar listrik. Nah, lihat di itu listrik ya. Anda pertama harus bayar berapa tuh meter kubik? Harganya pasti beda dengan sisanya berikutnya. Atau air ya. Anda itu air coba lihat dalam 10 meter kubik pertama Anda harus bayar sekian. Baru setelah berikutnya Anda boleh bayar sekian. Itu diskriminasi juga. Itu diskriminasi. Coba diteliti ya, diteliti. Ya.
Praktek-praktek diskriminasi itu seperti itu. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Ya. Nah, yang ketiga, diskriminasi derajat 1. Kalau diskriminasi derajat 1, ini lebih parah. Jadi monopoli ingin mengambil seluruh surplus konsumen yang dimiliki oleh konsumen ya, yang membeli barangnya. Jadi diambil semua. Contohnya apa? Ini gambarnya, sayangnya kita tak sulitnya daring itu begini ya. Sulit saya menggambar daring itu, kelemahannya begini. Saya contohkan saja. Saya misalnya monopoli dalam bidang apa ya? Sarung ya, sarung misalnya, tahu sarung? Tahu, Pak. Nah, misalnya hanya saya yang memproduksi sarung. Anda butuh misalnya 6 sarung. 6 sarung butuh. Kemampuan Anda juga sebetulnya 6 sarung. Gitu ya. Tapi saya menjual sarung lusinan. Salosin ya. Bukan bijian, tapi salosin. Kalau Anda butuh 6 berarti hanya setengah lusin kan? Iya. Nah, kemudian misalnya Ricky datang ke saya, mau beli sarung. Butuhnya 6. Kata saya, nggak bisa kalau 6. Ini ada 1 lusin. Anda harus beli 1 lusin. Nah, di tempat lain tidak ada lagi sarung itu, hanya ada di saya. Kemudian, gimana kalau saya hanya butuh 6, Pak? Nggak bisa. Kata saya nggak bisa, harus dibeli semua. Sebab kalau nanti ada sisanya setengah lusin, itu nggak laku. Karena jualannya lusinan gitu ya. Nah, otomatis kan Anda, waduh gimana nih ya, yang 6 lagi. Kan saya kemampuannya juga hanya, butuhnya juga beli 6 gitu ya. Nah, akhirnya Anda akan berusaha mencari dana lagi gitu ya, untuk membeli 1 lusin. Nah, dikemanakan yang 6? Ya terpaksa Anda mungkin disimpan aja. Nanti kalau butuh lagi. Nah, itu artinya Anda dipaksa membeli 1 lusin oleh monopolis. Dan berarti kemampuan Anda kalau tersisa setengahnya tadi, itu dipaksa diambil. Dengan Anda mungkin ngutang dulu atau apa ya, pokoknya belinya tetap 1 lusin. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Contoh lain, misalnya nih Anda Galih nih. Galih suka butuh paralon kan? Tahu paralon nggak? Nah, Tahu, Pak. Pipa. nah, tahu paralon ya. Misalnya Galih ini butuh paralon teh hanya 2 meter gitu kan? Sedangkan yang namanya paralon berapa meter 1 lente? Tidak tahu ya, Mas. Hah? Masa tidak tahu ukuran paralon nih laki era? 2 koma kalau nggak salah, Pak. Paralon itu 4 meter panjangnya. 4 meter. Ya. Paralon itu 4 meter. Anda butuh 2 meter nih. Anda butuh 2 meter. Saya yang menjual paralonnya, di tempat lain tidak ada. Anda 2 meter butuh sekali. Kata saya, mau beli? Boleh. Ya. Beli 2 meter tidak bisa. Harus belinya 1 paralon utuh, 1 lente gitu ya. Tidak bisa dipotong. Gitu kan? Anda harus beli. Nah, Anda butuhnya hanya 2 meter, menyiapkan daya belinya juga 2 meter gitu ya. Kata saya nggak bisa, harus 4 meter bawa ke sana. Nah, bayarnya ya tadi berarti bisa dengan utang, bisa dengan Anda pinjam kemana, bayar cash gitu ya. Nah,
Itu namanya diskriminasi derajat 1 ya. Ya. Yang untung siapa? Ya monopolis, mah. Nah, enak aja kan pokoknya. 1 lente, 1 lusin gitu ya, harus dibeli. Jadi revenue-nya tuh masuk. Baik gitu ya. Anda pelajari ya di rumah dalam buku diskriminasi monopoli ya, dan materi-materi lain silakan dipahami sendiri ya. Mungkin materi lain itu nanti akan kita domplengkan di ekonomi manajerial ya. Nanti ketemu ekonomi manajerial itu akan dikupas tuntas lah terus sampai equilibrium umum ya. Karena ekonomi manajerial itu lanjutan dari mikroekonomi. Perkuliahan teori mikro cukup sampai sini aja dulu ya. Mudah-mudahan Anda bisa paham lah apa yang sudah dipelajari. Amin. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, Terima kasih, salam Pak. ya. Makasih, Pak. Oke, Pak. mangga. Assalamualaikum. Jadi notice guys. Dan terjadi lagi.